Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, sebelumnya saya ingatkan teman-teman sekali lagi untuk sebelum bertanya itu subscribe dulu ke channel ini supaya apa? Saya melihat komentar itu kan dari komputer ya. Jadi setiap minggu itu saya cek kembali komentar-komentar yang masuk itu dari komputer. Nah, kalau yang belum subscribe itu umumnya dia tidak muncul di kolom komentar yang ada di komputer, tapi dia muncul di handphone gitu loh. Jadi ketika saya cek ke komputer itu, saya kan langsung ngambil mana komentar, mana pertanyaan yang langsung ditanya gitu ya. Jadi saya langsung capture di handphone saya ini gitu loh. Jadi saya bisa menjawabnya. Nah, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ketinggalan itu yang di handphone saya ini nggak saya cek. Karena apa? Karena saya lebih gampang bekerjanya langsung dari komputer gitu loh ya. Nah, karena dan satu hal lagi, kalau dari handphone kan layarnya kecil, jadi saya mesti scroll seperti itu, jadi kan agak sulit. Nah, jadi kan kalau di komputer kan langsung kelihatan tuh, layarnya agak besar, jadi saya tinggal dari khusus komentar itu langsung dari bawah semua bisa diambil gitu loh. Nah, tapi kalau dari handphone itu mesti di scroll, kan masih banyak tuh dari bukan hanya pertanyaannya aja, tapi kan ada yang lain-lain lagi ya. Nah, makanya kalau saya sarankan teman-teman kalau mau bertanya, tolong subscribe dulu. Jadi pertanyaannya muncul di kolom komentar itu ya. Oke, langsung ya masuk pertanyaan yang pertama ya. Saya nggak lama-lama karena pertanyaannya minggu ini ada lebih kurang 20, tapi saya pilih ya lebih kurang 13 ya. Ada yang langsung saya jawab, ada yang langsung saya jawab secara di video ya. Nah di sini mau tanya, coach, drill gaya bebas tidak pakai snorkel untuk ambil nafas gimana ya? Untuk keseluruhan drill usia 7-10 tahun. Nah, kalau drill memang betul ya, snorkel ini penting ya. Kita menggunakan snorkel ini tujuannya supaya kepala kita nggak gerak dan kita bisa fokus ketika kita drill. Contoh hal yang paling dasar adalah kick with hand on the side di gaya bebas misalnya ya. Ini kan kebetulan yang bertanya juga di gaya bebas ya. Nah, kick with hand on the side di gaya bebas. Kenapa kita harus pakai snorkel? Supaya kita nafasnya itu tidak naik turun ya. Jadi kita tetap fokus, kepalanya tetap tunduk ke bawah. Nah, tujuannya menggunakan snorkel adalah supaya kepala kita nggak gerak ya. Ketika kita gerakannya maka hambatan itu akan terjadi ya. Makanya kita mengurangin hambatannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau tidak menggunakan snorkel. Kalau tidak menggunakan snorkel itu kan ada beberapa, kalau misalnya kick with hand on the side yang drill dasar itu boleh angkat kepalanya sedikit, habis itu turun lagi. Jadi kayak posisi kura-kura ya, turtle ya. Jadi pick it up a bit aja. Hanya naik sedikit, habis itu turun lagi. Jadi kayak kura-kura ya, kepala kura-kura. Nah, gimana kalau yang menyamping? Kalau yang posisi menyamping itu kepalanya nggak usah naik turun. Tapi kalau menggunakan snorkel boleh posisinya tunduk ke bawah. Karena apa? Ada selang yang membantu kita untuk bernafas. Kalau tidak ada, kita hadapnya cukup ke atas saja. Jadi kan ada tuh yang one shoulder in, one shoulder out. Jadi yang hanya posisi dia menyamping aja seperti ini. Nah, itu kepalanya boleh hadap ke atas ya. Anggap saja seperti gaya punggung juga gitu ya. Jadi tidak berubah kepalanya, karena kalau posisi kepala berubah itu maka semakin banyak hambatan dan semakin tidak termemori kita punya posisi badan ya, karena kan kita harus fokus ke posisi badan dan posisi kaki ya. Oke. Nah, dan ketika drill, ingat ya, ketika drill juga ngerjakan 100% dengan teknik yang benar. Jangan drill ngerjakan dengan teknik yang bersalahan. Ketika berenang nanti akan di copy dari dari drill menjadi berenang gitu loh ya. Jadi kesalahan itu akan di copy ke berenangnya. Berikut pertanyaan yang kedua. Coach, penjelasannya sangat mudah dipahami. Saya ada atlet KU1 pria umur 16 tahun di Jawa Tengah. Nah, ini yang saya sebut ya. Ini kemarin ada satu yang tidak subscribe tapi kelewat sama saya nih. User kelihatan ya. Jadi teman-teman sebelum bertanya itu subscribe dulu ya, supaya tidak keluar kayak user gini ya. Kalau user gini hanya ada di handphone saya tapi
ketika saya lihat cek ke komputer itu tidak ada gitu ya. Nah, ketinggalan ininya pertanyaannya ya, sehingga saya tidak terjawabkan. Main stroke dia gaya kupu-kupu ya, gaya utama ya MS itu ya. Cara naikin power dan speed bagaimana ya coach? Program latihannya best time 50 kupu itu ada di 2823, 100 ada di 103. Latihan satu minggu itu 7 kali. Kalau untuk anak umur 16 tahun ya oke, mungkin udah boleh 8 kali juga ya. Apakah bisa sharing nomor WA coach? Nah, kalau mau sharing izin di Instagram aja ya, itu ada di Brian Howard ya, BRIAN HOWARD 85. Nah, itu bisa cari di situ di Instagram saya dan bisa ngechat ya. Nah, kalau mau naikin power dan speed ya, kalau untuk khusus 50 kupu dan 100 kupu. Nah, kita naikin dulu endurance-nya, aerobiknya. Jadi daya tahannya kita naikin ya, aerobiknya kita naikin, baru habis itu kita turun ke race pace dan speed ya. Nah, cara naikin power dan speed ya, latihan kita harus ada latihan aerobik, speed dan race pace ya. Jadi kalau latihan aerobik itu ya jarak panjang ya, itu untuk naikin daya tahan. Nah, itu bisa dilihat di video-video sebelumnya yang pernah saya jelaskan sebelumnya, gimana cara latihan aerobik, gimana program aerobik. Terus habis itu speed ya kan banyak ya speed set yang saya terapkan, itu bisa lihat juga di deskripsi juga. Kadang saya taruh linknya, jadi teman-teman langsung bisa ngeklik ya. Terus habis itu set race pace itu juga ada ya. Nah, kalau untuk power ada set namanya power set, yang itu ada saya pernah video juga, jadi teman-teman cari aja power set Brian Howard gitu aja, nanti keluar tuh ya, ada keluar power setnya, itu bisa dilihat di situ ya, power set, speed set. Makanya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini saya sudah pernah buatkan videonya semuanya ya, cuman teman-teman aja yang tinggal scroll ataupun cari ya sendiri, oke? Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Nah, kalau ini kan ada namanya nih ya, tadi kan user nih, yang tadi ini kan user nih, kelihatan ya. Nah, jadi kalau yang ada namanya dia biasanya langsung keluar tuh, yang subscribe udah langsung keluar tuh di kolom komentarnya. Coach, apa itu pemanasan 800 championship warm up? Mohon penjelasannya. Kalau 800 championship warm up kan gini nih, pemanasan itu ada beberapa ya. Ada yang 4, 3, 2, 1, 400 berenang, 300 kick, 200 pull, 100 drill gitu-gitu ya. Ataupun 800 itu ada 200 swim, 200 kick, 200 pull, 200 drill. Jadi swim, kick, pull, drill ya, 200. Nah, jadi 800 championship warm up itu sebenarnya apa yang kita kasih pemanasannya saat anak-anak berlomba. Itu namanya 800 pemanasan championship warm up, biasanya seperti itu ya, tergantung anaknya juga kebutuhannya. Kalau anak-anak yang mau pemanasannya lebih banyak ya 1000 championship warm up atau 1600 championship warm up gitu ya, itu hanya sebutan saja, tapi isinya itu teman-teman harus atur sendiri, harus buat sendiri ya. Jadi misalnya pemanasan yang umum kan kayak misalnya 300 berenang, 300 kaki, 300 pull, 300 drill, atau 400 ya. Terus habis itu ada juga 4, 3, 2, 1 ya. Terus habis itu ada beberapa kayak misalnya variable speed, ada ada individual checking speed. Jadi itu adalah kreasi dari teman-teman, tapi totalnya misalnya 1500, 2000 itu tergantung dari anak-anaknya sendiri ya. Nah, berikut adalah ini ya. Nah, kayak ini kan ada namanya nih. Nah, ini yang udah subscribe ya. Membahas apa saja coach saat rapat tahunan. Nah, rapat tahunan pelatih Wahoo kebetulan kita ada 6 pelatih ya. Jadi setiap tahun itu, awal tahun itu kita tetap melakukan rapat ya, untuk kembali lagi kita mengingatkan kembali apa yang harus kita kerjakan selama 1 tahun ya. Jadi
membahas apa saja coach saat rapat tahunan. Kemarin kan ada saya share ya di community. Nah, kalau rapat tahunan di klub kita ini di Wahoo, nah itu umumnya kita rapat secara garis besarnya apa yang harus kita kerjakan. Misalnya nih, kita kan ada 6 kelas nih, kelas progresif, semi progresif, learn to swim A, learn to swim B, learn to swim C, lalu harus satu lagi ada senior yang master ataupun yang satu lagi ada difabel. Nah, itu kita bahas di dalam rapat itu, program-program apa aja yang kita akan terapkan. Nah, kebetulan kalau untuk progresif kita akan terapkan yang namanya 9 minggu, itu kayak mesonya ya, mesocycle-nya. Jadi siklus mesonya 9 minggu itu aerobic overload, yaitu kita naikin semua daya tahan anak-anak, fokus untuk naikin daya tahan anak-anak. Lalu 9 minggu berikut adalah aerobic speed race pace, jadi 3-day cycle, siklus 3 hari. Lalu habis itu kan kalau 9 minggu kan lebih kurang 2 bulan lewat 1 minggu ya. Jadi kalau dalam 1 tahun itu kan ada 52 minggu. Jadi kita anggap aja 2 bulan aerobic overload, 2 bulannya itu kita kerjakan aerobic speed race pace, lalu kita kalikan 6 gitu loh. Jadi kita kalikan 3 ronde. Jadi udah 1 tahun tuh ya. Jadi hal ini kita terapkan dan kita bahas apa saja kekurangan kita tahun lalu dan apa yang harus kita perbaiki untuk tahun 2024 ini ya. Lalu habis itu di pembahasan rapat itu kita bahas mengenai contoh misalnya kayak anak ini apakah udah bisa pindah ke kelas berikutnya, karena kan kita di C itu yang baru mulai bisa belajar berenang, yang di B kan kita ajarkan 1 gaya, di A kita ajarkan 4 gaya, lalu progresif, semi progresif, programnya ikut ke mana nih, progresif ikut berapa persen dikurangin dari program progresif. Kalau semi progresif ya, kalau yang progresif ya berapa ya. Lalu berikutnya adalah pembahasan mengenai ya jadwal pelatih ya, pelatih tim Wahoo ini kan kita ada 6 pelatih nih. Jadi siapa yang masuk di Senin pagi, siapa yang masuk di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pagi sore siapa aja gitu. Jadi kita itu tergantung dari traffic kita juga di klub ya. Anak-anak misalnya sekali latihan misalnya ada 20 anak, ada 40 anak, ada 30 anak. Kita tergantung dari traffic juga. Kalau kita usahakan satu pelatih itu bisa pegang lebih kurang 8 anak ya dalam satu kelas, ataupun ya kalau lebih ya 10 anak, kalau enggak ya kita kurang dari situ gitu ya. Tapi ya untuk awal tahun ini sepenglihatan saya kayaknya belum melewatin angka 30-40 juga ya, masih ya kira-kira sekali latihan ada 20-an lah ya, 20-an sampai 30 lebih kurang itu. Nah, itu sih yang kita bahas ya selama rapat itu. Lalu kita juga membahas sedikit mengenai anak-anak yang akan kita pilih untuk berangkat ke kejuaraan nasional ya. Jadi kita juga memperkenalkan ke mereka untuk kejuaraan-kejuaraan seperti Indonesia Open gitu ya, sehingga mereka merasa terlibat dan juga lebih semangat untuk latihan ya. Oke, berikutnya pertanyaannya ke-5 ya. Saya nggak lama ya karena pertanyaannya cukup banyak ya, ada 12 pertanyaan apa 13. Coach, jika latihan anak-anak di KU 4 dan 5 putra-putri, latihan saya karena terbatasnya kolam di desa, jadi jadwal saya seminggu 4 kali, ada Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Apakah di sela jeda tersebut anak-anak sudah ada recovery, aerobik dan speed dikombinasikan bagaimana? Nah, kalau untuk latihan 4 kali seminggu untuk anak-anak KU 4 dan KU 5 saya rasa udah cukup ya. Lalu mereka mungkin ada yang 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu. Saya rasa itu udah cukup. Dan recovery-nya ya, kalau anak-anak recovery, anak kecil namanya selesai latihan makan sebentar disuruh latihan lagi udah bisa gitu loh kalau anak kecil ya. Kecuali kita yang udah dewasa ya itu disuruh latihan lagi ya udah kecapean gitu. Karena apa? Anak-anak lebih bertumbuh lagi, karena kalau dia selnya ada, katakan selnya mati 1000 mikrosel.
Maka besoknya kalau ketika dia datang latihan lagi, dia udah tumbuh lagi 2000 mikrosel, dia 100% pemulihannya. Namanya anak K4, anak umur 13 tahun ke bawah ya, semuanya pemulihan gitu loh, cepat gitu loh ya. Tapi kalau kita yang udah dewasa ya sulit gitu ya. Nah, kalau untuk aerobik dan speed itu dikombinasikan bagaimana? Boleh, kalau misalnya mau set aerobik, speed ya, tapi ya tergantung programnya ya. Jangan juga setiap kali aerobik speed itu dikombinasikan. Aerobik ya aerobik, speed ya, itu yang harus dibedakan sehingga anak-anak datang ke latihan itu tidak bingung. Hari ini latihan apa? Aerobik. Hari ini latihan apa? Speed. Jadi mereka bisa membedakan itu ya. Tapi kalau anak K4 ya banyakan drill dan kakinya harus diperkuat. Oke. Di sini pertanyaan berikut ya. Motivasi sekali coach, saya juga berdiri di desa yang punya kolam 20x14, tapi saya tetap termotivasi dari Coach Brian, Triadi, dan Michael Andrew. Saya baru berproses pengajuan klub, ini proses masuk input data atlet, Nisnas, dan lain-lain untuk atlet untuk bisa mengikuti kejuaraan di luar ya. Nah, itu bagus ya Pak. Jadi klub itu harus ada kayak database atlet yang terdaftar di PB Aquatic Indonesia, sehingga apa, anak-anak ini kan berpotensi untuk lomba gitu loh. Jadi ketika dia udah punya database, dia bisa berlomba ke nasional. Nah, Nisnas ini adalah nomor izin start nasional. Itu yang harus teman-teman perhatikan, itu harus didaftar ya, mulai dari nama, KTP, mulai dari kartu keluarga, akte kelahiran, semua ya, pas foto dia. Nah, supaya apa? Dia bisa lomba di kejuaraan nasional. Sekarang kalau untuk sekarang ini dia udah nggak bisa lagi, kalau mau lomba kejuaraan nasional dia nggak bisa lagi hanya masuk seperti itu aja, tapi harus mendaftar yang namanya Nisnas gitu loh. Sehingga apa? Anak ini terdaftar resmi di PBA Aquatic Indonesia gitu ya. Nah, itu yang teman-teman mungkin harus perhatikan ya dari Nisnas itu. Kalau bisa udah mulai bisa diinput dari Januari ini. Jadi anak-anak kalau mau lomba pun kapan udah bisa dipakai ya Nisnasnya itu. Karena itu yang resmi dan database ada di Persatuan Besar Aquatic Indonesia ya. Nah, di sini ada pertanyaan berikut yang nomor 7 ya. Coach, untuk persiapan lomba sebaiknya berlatih renang seminggu berapa kali ya? Maksudnya teman-teman ini persiapan lomba mendadak atau memang udah sekian dirancang dari awal tahun gitu loh. Kalau kayak di anak-anak saya kan, kita ini ya, maksudnya di Wahoo ini kan kita kasih tahu ini kita akan lomba di bulan 12. Jadi kita udah ada persiapannya dari mulai bulan Januari gitu loh. Nah, tapi kalau teman-teman persiapan lomba sebaiknya berlatih seminggu berapa kali? Kalau jangka panjang ya seminggu boleh aja. Kalau misalnya teman-teman anaknya masih kecil ya 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Tapi kalau anak yang udah gede ya udah mulai masuk ke umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun ya itu udah latihan 7 kali, 8 kali, 9 kali seminggu gitu loh ya. Dan itu saya sudah pernah jelaskan di berapa kali latihan dalam 1 minggu, itu bisa ketik kembali dan lihat di video sebelumnya ya. Ketik aja berapa kali latihan dalam 1 minggu, Brian Howard gitu aja, nanti udah keluar tuh videonya ya. Nah, berikutnya pertanyaan, Coach, capaian anak K4 dan K5 anak saya baru capai porsi 1500 sampai 2000 meter. Mengingat kolam yang digunakan cuma 20 kali 14 di desa, itu pun terkadang jadi saat kondisi kolam ada pengunjung umum, jadi klub tidak bisa capai juga. Seminggu 4 kali latihan aerobik dan speed kombinasi race pace. Terima kasih Coach. Nah, itu udah cukup ya kalau 1500 sampai 2000 ya. Apalagi drill kan, kalau masuk drill 8 kali 50 diulang 2 ronde misalnya setiap minggu kan, kenalkan drill-drill baru nih ya. Dan video drill untuk tahun ini saya akan coba upload di
minggu ini dan minggu depan ya. Jadi saya akan coba masukin dua ataupun saya akan masukin coba satu-satu. Jadi teman-teman bisa langsung observasi dan lihat drillnya setiap minggunya itu ya. Saya akan coba ya. Oke, jadi hari Rabu ya, saya akan coba untuk upload itu di hari Rabu. Nah, berikutnya pertanyaan next. Nah, pertanyaan berikut. Izin coach, kalau ingin ikut pelatihan sertifikat pelatih per kategori kisaran berapa biayanya? Thanks ilmunya coach. Nah, kalau untuk sertifikat pelatih itu kan setahu saya ya, kalau di PRSI itu ada C, B, A ya. Itu masing-masing tingkatannya berbeda. Lalu habis itu ada final level 1, final level 2, final level 3. Lalu habis itu ada ASKA 1, ASKA 2, ASKA 3 dan ASKA yang dunia gitu ya. Nah, itu berbeda-beda sih harganya ya, kisaran berapa biayanya. Nah, kalau kita katakan aja yang PRSI ya, yang di Persatuan Renang Seluruh Indonesia, itu setahu saya C itu lebih kurang 2 jutaan sampai 3 juta ya, setahu saya ya, dulu waktu saya ambil ya. Tapi ya itu kan belum termasuk akomodasi tempat tinggal, lalu sarapan yang teman-teman lah gitu ya, dan berapa hari tempat tinggal, makan ya itu mungkin ya biasanya kali 2. Misalnya kalau 2,5 juta ya mungkin ya ada yang mungkin kalau irit ya bisa 3 jutaan, 4 juta lah ya. Tapi kalau naik satu tingkat, contoh di sertifikasi B itu maka akan lebih mahal. Kayak misalnya di B mungkin bisa jadi 3 juta atau 3,5 juta gitu. Nah, tergantung pesertanya berapa banyak. Lalu habis itu akomodasi juga. Nah, tergantung juga B itu berapa hari. Misalnya umumnya itu C itu kayak 4 hari deh, 3 hari 4 hari. Nah, B itu juga lebih kurang 3 hari 4 hari pelatihannya. Lalu A itu biasanya 4 sampai 5 hari, lebih lama dikit setahu saya ya. Karena waktu saya ambil itu A itu lebih kurang di angka waktu itu 6 juta ya, 6 juta apa 7 juta, karena waktu itu pelatihnya yang menatar kita adalah Coach Sergio Lopez ya. Nah, mereka pelatih kan juga punya standar harga yang kita harus bayar gitu loh, untuk kita mendapatkan pengetahuan itu gitu loh ya. Jadi kayak Coach Sergio itu setahu saya ya, mungkin kalau dia per satu paket gitu berapa hari disuruh disuruh penataran itu mungkin harus di atas kayak 200 jutaan itu ya gitu, setahu saya ya. Karena waktu itu saya dengar dari beberapa panitia mengatakan biayanya di Coach Sergio untuk panggil dia datang itu mahal gitu ya. Oke. Karena kan mereka itu adalah pelatih top dunia gitu ya. Jadi kita ketika mau manggil mereka datang itu kan harus punya, dia juga ada biaya yang harus kerjaan yang harus dikerjakan. Lalu di samping situ juga dia juga harus mendapatkan biaya itu gitu lah ya. Nah, lalu pertanyaan berikut ya, saya cepet ya supaya nggak lama. Coach izin tanya, dalam renang kayak kupu-kupu posisi badan yang benar apa harus flat atau bagaimana tips supaya kaki tidak terlalu miring atau turun? Terima kasih coach. Nah, kalau posisi badan itu dalam renang gaya kupu-kupu itu harus lurus ya. Cuman ketika berenang gaya kupu-kupu itu kan naik turun nih seperti ini nih. Nah, dan bagaimana tips supaya kakinya tidak terlalu turun? Ya harus tendang ya. Mau nggak mau harus tendang. Supaya apa? Kakinya nggak turun dan badan bagian bawah juga nggak turun gitu loh ya. Nah, harus tendang supaya maju gitu ya. Nah, dalam renang gaya kupu-kupu posisi badan apa harus flat? Flat itu kan begini ya. Iya dong, harus lurus seperti ini. Jadi posisi badan harus lurus seperti ini gitu loh ya. Jadi naik turunnya itu kita bisa terkontrol gitu loh ya. Nggak mungkin kita miring ataupun kiri kanan gitu ya. Oke, berikut 3 pertanyaan terakhir. Nah ini juga ya, tadi
Izin bertanya coach, untuk pandangan ke bawah apa ke depan coach? Nah ini kebetulan yang waktu ambil nafas ya, saya buat videonya itu. Kalau ambil nafas itu ketika kita ambil nafas, kita pandangannya harus ikut ke arah kepala kita ngambil nafas. Tapi kita ketika ambil nafas itu nggak usah terlalu boros, ngangkat kepalanya sampai tinggi banget ke atas gitu loh ya. Nah yang penting kita ketika nafas itu ya pandangan mata ya tetap ke samping. Tapi ketika kita turun, pandangan mata itu harus ke bawah gitu loh, tidak naik ke atas gitu loh ya. Itu yang mungkin saya harus sampaikan. Ketika kita berenang, posisi mata ini harus lihatnya ke bawah ya. Oke. Lalu berikut. Nah, coach, di saat atlet saya sedang naik-naiknya sempat drop sakit 4 hari. Apakah programnya harus mengulang atau langsung bisa lanjut coach? Terima kasih. Dari Satria Gemilang, Jawa Tengah. Nah, terima kasih juga Pak. Salam buat teman-teman yang ada di Satria Gemilang. Itu harus dilanjutkan Pak. Jadi teman-teman tidak bisa ulang lagi. Kalau ulang lagi kita nunggu lagi anak-anak yang sakit ini kan gitu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, coach mohon pencerahannya, istilah VS di program yang coach buat itu artinya apa ya? VS itu variable speed ya, variable speed. Jadi 15 tambah 10, 15 tambah 10. Oke? Itu aja mungkin video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.